Perbedaan utama antara perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan di pasar monopoli yang memiliki kekuatan pasar adalah untuk perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna, harga sama dengan biaya marginalnya. Sedangkan di pasar monopoli, harga lebih besar daripada biaya marginalnya. Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan monopoli, kita dapat melihat sejauh mana harga melebihi biaya marginal. Secara khusus, kita dapat menggunakan aturan jempol yang telah kita bahas sebelumnya. Aturan jempol ini juga digunakan oleh seorang ekonom, Aba Lerner, pada tahun 1934. Ia mengembangkan apa yang disebut sebagai Lerner Index of Monopoly Power. Yang diukur dengan cara melihat perbedaan antara harga dengan biaya marginal dan dibagi dengan tingkat harganya, atau secara matematis dapat ditulis sebagai P minus MC per P. Jika P sama dengan MC, seperti pada kondisi pasar persaingan sempurna, maka faktor pembilang ini akan sama dengan 0. Akibatnya, kalau faktor pembilang sama dengan 0, 0 dibagi sesuatu, maka Lerner Index akan sama dengan 0. Ini adalah kondisi di pasar persaingan sempurna. Dengan demikian, jika sebuah perusahaan memiliki kekuatan pasar, maka Lerner Index akan lebih besar dari 0. Semakin besar Lerner Index, maka kekuatan pasar mengartikan bahwa kekuatan pasar pun lebih besar. Teks ini juga bisa di rearrange seperti hasil dari aturan jempol, di mana P minus MC per P sama dengan 1 per elastisitas demand. Nah, dengan demikian, untuk mengukur kekuatan pasar, kita juga bisa melihat elastisitas yang dihadapi sebuah perusahaan dengan dari L sama dengan minus 1 per ED, artinya semakin besar elastisitas, semakin elastis kurva permintaan berbanding terbalik, maka Lerner Index menjadi semakin kecil. Logikanya, pasar persaingan sempurna itu elastisitas permintaan yang dihadapi oleh perusahaan itu kan sangat elastis ya, kita bisa bilang sangat besar, tak terhingga. Jadi Lerner Index-nya pun menjadi sangat amat kecil. Nah, satu catatan, elastisitas permintaan untuk mengukur kekuatan pasar ini adalah elastisitas permintaan yang dihadapi produsen, bukan elastisitas pasar. Jadi kalau mau menghitung Lerner Index, yang kita hitung adalah elastisitas yang dihadapi oleh perusahaan, bukan elastisitas pasar. Satu lagi tambahan catatan, kekuatan pasar yang besar tidak serta-merta mengimplikasikan keuntungan yang tinggi. Keuntungan tergantung dari biaya rata-rata relatif terhadap harga. Contohnya, perusahaan A dapat memiliki kekuatan monopoli lebih besar dari perusahaan B. Namun, keuntungan perusahaan A lebih kecil sebab biaya rata-ratanya yang lebih tinggi daripada perusahaan B. Nah, sekarang mari kita bahas sumber-sumber kekuatan pasar. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas permintaan perusahaan? Itu ada 3. Nah, sebelum kita bahas, ingat dari aturan jempol, semakin tidak elastis kurva permintaan produsen, maka semakin besar kemampuannya untuk menentukan harga, alias kekuatan pasar yang dimilikannya semakin besar. Jadi, sumber kekuatan utama perusahaan adalah
elastisitas permintaan. Itulah faktor pertama. Jadi sumber dari kekuatan pasar dari sebuah perusahaan pertama adalah elastisitas permintaan pasar. Jika di pasar hanya ada satu perusahaan alias dia perusahaan monopoli, maka kurva permintaan perusahaan adalah kurva permintaan pasar. Namun jika ada lebih dari satu perusahaan, maka kurva permintaan individu perusahaan tidak akan lebih inelastik dari permintaan pasarnya. Dengan kata lain, kalau misalnya ada lebih dari satu pemain, maka elastisitas perusahaan pasti lebih elastis daripada elastisitas pasarnya. Kemudian yang kedua, contoh dari elastisitas ini adalah contoh kasus dari elastisitas permintaan dan pengaruhnya terhadap kekuatan pasar itu yang terjadi pada permintaan bahan bakar, ya. Karena permintaan minyak atau bahan bakar itu sifatnya inelastis, setidaknya dalam jangka pendek, maka OPEC dapat menaikkan harga minyak di atas biaya produksi marginalnya. Namun hal sebaliknya terjadi pada komoditas seperti kopi, coklat, timah, dan tembaga yang bersifat elastis. Akibatnya, upaya produsen untuk mengkartelkan pasar untuk komoditas-komoditas ini selalu gagal. Dapat kita lihat bagaimana elastisitas pasar dapat membatasi kekuatan pasar atau kekuatan monopoli dari produsen secara individu. Nah, faktor kedua, jumlah pemain atau produsen di pasar. Semakin banyak pemain di pasar, artinya perusahaan menghadapi persaingan. Persaingan ini tentu akan mengurangi kekuatan pasar bagi seorang produsen. Meski demikian, sebuah perusahaan disebut dapat memiliki hambatan masuk alamiah atau istilah kerennya natural barriers to entry. Yang pertama, hambatan alamiah yang dapat dimiliki oleh seorang produsen sehingga menghambat produsen lain untuk masuk ke pasar. Yang pertama adalah paten. Paten membuat perusahaan lain bersulit bersaing, setidaknya sampai paten berakhir. Yang kedua adalah hak cipta atau copyright yang dapat memberikan hak jual hanya pada satu perusahaan tertentu. Yang ketiga adalah izin. Misal pemerintah memberikan izin khusus pada sebuah perusahaan. Di Indonesia contohnya adalah PLN yang mendapatkan izin khusus dari pemerintah untuk menjual listrik. Lalu yang keempat adalah economics of scale. Bisa saja sebuah perusahaan memiliki economics of scale yang sangat besar sehingga produksi akan efisien hanya oleh perusahaan itu saja. Tidak ada artinya kalau ada perusahaan yang masuk karena biayanya bisa jadi lebih tinggi. Hanya perusahaan itu yang memiliki economics of scale. Nah, faktor ketiga yang mempengaruhi elastisitas permintaan perusahaan adalah interaksi antar pemain. Jadi bagaimana interaksi antar pemain di sebuah pasar atau industri dapat mempengaruhi kekuatan pasar bagi sebuah perusahaan. Jika persaingan ketat, maka kekuatan pasar dapat berkurang. Namun, bisa juga mereka saling menguatkan posisi di pasar melalui kerjasama atau kolusi. Disinilah pentingnya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menjamin agar interaksi antar perusahaan tidak merugikan pemain lain di pasar.